Bab 391, Athela. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa waktu berlalu, Minos dan Abi akhirnya tiba di ibu kota kerajaan ombak, Athela. Setibanya di kota metropolitan besar ini, keduanya meninggalkan binatang spiritual besar Abi di lokasi tertentu, di mana harimau itu dapat ditampung dengan nyaman di wilayah ini. Seperti halnya di Batu Tua, di Athela juga terdapat sebidang tanah luas dengan berbagai jenis akomodasi untuk binatang raksasa. Dan setelah mereka melakukan hal tersebut, keduanya pun segera menyewa seorang kusir untuk membawa mereka ke sebuah hotel yang berada di kawasan tengah kota besar ini. Keduanya sedang terburu-buru untuk pergi ke hotel, dan karena besarnya kota ini, meskipun mereka familiar dengan lokasi tertentu, berkeliling akan memakan waktu beberapa menit. Itu karena, meskipun kota ini hanya memiliki 1 juta penduduk lebih banyak dibandingkan kota Batu Tua, wilayah pendudukannya hampir 50% lebih luas dibandingkan kota lainnya. Athela cukup besar, dengan banyak bangunan dengan berbagai desain dan ketinggian, taman, dan layanan dari berbagai jenis. Dan karena hampir lengkapnya tawaran layanan di kota ini, total luas dan pergerakan di jalanan tampak jauh lebih signifikan dibandingkan di Batu Tua. Meskipun Old Stone memiliki profesional dari berbagai bidang, hanya profesi pandai besi yang cukup banyak di negara bagian itu. Dibandingkan dengan spesialisasi lainnya, jumlah orangnya sedikit, dan aspek tanah air Elen ini tidak banyak menarik perhatian. Namun di Athela, berbeda. Selain memiliki tenaga profesional dalam jumlah besar di hampir semua bidang spesialisasi, ibu kota kerajaan ombak juga memiliki banyak spesialis tingkat menengah kelas 2. Faktanya, hanya 2 profesi spiritual yang dapat dianggap hilang di Athela karena sedikitnya jumlah individu di atas level rendah kelas 2, yaitu profesi penjinak binatang buas dan hakim spiritual. Bagi para penjinak binatang buas, hanya ada 1 individu tingkat tinggi kelas 2 di kota. Tapi hal itu wajar saja dan tidak banyak mengubah daya tarik negara bagian ini. Lagi pula, di luar kerajaan salju, profesi penjinak binatang buas belum berkembang dengan baik. Pada saat yang sama, juri spiritual terbaik dibatasi pada profesional kelas 2 tingkat menengah. Spesialisasi ini adalah salah satu profesi yang paling sulit untuk dikejar di wilayah benua ini karena kecilnya kekuatan spiritual para pembudidaya di wilayah tersebut dan rendahnya klasifikasi teknik spiritual. Hal itu membatasi pengembangan spesialis profesi ini di wilayah tersebut karena bidang keahlian tersebut bertindak langsung dengan membuat kontrak jiwa yang terkenal, antara lain juga. Namun fokus para profesional ini adalah jiwa mereka sendiri dan klien mereka, sesuatu yang hanya berkembang lebih baik di tingkat tinggi. Dan justru karena hal ini dan karena mereka memiliki teknik yang berefisiensi rendah, kinerja para profesional ini jauh lebih kompleks dibandingkan yang lain. Kemajuan dalam kekuatan dan penguasaan teknik orang-orang ini rata-rata 50% lebih sulit dibandingkan di bidang lain. Tapi itu adalah masalah yang terjadi di seluruh wilayah dan bukan sesuatu yang unik di kerajaan ombak. Selain banyaknya pilihan spiritual yang tersedia di Athela, beberapa organisasi lokal terkemuka juga memproduksi barang-barang umum yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua ini dan layanan lokalnya, ibu kota ini tampak jauh lebih besar daripada Batu Tua, meskipun jumlah penduduknya sedikit berbeda. Dan mengenai kekuatan tingkat tinggi di lokasi ini, dari apa yang Minos dengar dari Ellen dan Abi, selain keluarga kerajaan, ada 3 kekuatan lokal lainnya. Inilah keluarga Collins, Reid, dan Woods. Meski mempunyai kedudukan di ibu kota, namun basis utama dari masing-masing keluarga ini berada di wilayah masing-masing di sekitar kerajaan. Namun hal seperti itu biasa ditemukan di wilayah ini. Bagaimanapun, negara-negara besar benar-benar perlu memiliki basis penting di ibu kota negara masing-masing. Hal ini juga terjadi di kerajaan Brown, dengan keluarga Silva dan Miller, yang memiliki basis penting di kota matahari terbenam meskipun memiliki wilayah mereka sendiri. Dalam kasus seperti keluarga Nash yang bermarkas di ibu kota negaranya, hal ini juga tidak aneh terjadi, terutama di kalangan keluarga pedagang. Itu karena mereka tidak memproduksi barangnya sendiri, jadi berada lebih dekat dengan tempat pengambilan keputusan besar sepertinya merupakan alternatif terbaik. Dengan demikian, negara-negara tersebut dapat bertindak lebih siap ketika isu-isu spesifik muncul, dan tentu saja, mereka juga dapat lebih memahami skema politiknya. Bagaimanapun, Minos mengetahui situasi politik lokal. Tetap saja, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu saat ini, karena dia tidak akan berada di sini lama-lama.
Adapun keluarga Reid ini, dia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi dia tidak yakin di mana. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan beberapa saat melalui kota yang bersinar dan megah ini, pasangan itu tiba di hotel tempat mereka akan pergi tinggal. Dari apa yang dikatakan kusir mereka, tempat ini bukan hanya salah satu hotel terbaik. Itu juga dekat dengan layanan lokal terbaik. Ada menara budidaya hanya beberapa ratus meter jauhnya dan beberapa toko profesional kelas 2 di jalan utama di area ini. Dan menurut pria itu, istana kerajaan yang indah dan pos gereja spiritual di negara bagian ini juga ada di bagian ini, yang nantinya bisa dikunjungi Minos dan Abi. Ia sangat memuji kemegahan kedua situs ini, tidak hanya karena keindahan struktural bangunannya tetapi juga karena pentingnya kedua organisasi tersebut. Salah satunya adalah penguasa yang sangat berkuasa di wilayahnya, yang telah memimpin negara ini selama ratusan ribu tahun dan menjadi sumber kebanggaan bagi rakyat biasa. Yang lainnya adalah kepercayaan puluhan juta orang, yang merupakan agama resmi Kerajaan Ombak, organisasi yang telah menciptakan banyak adat istiadat setempat. Dan meskipun Minos tidak tertarik dengan dua lokasi terakhir ini, dia berterima kasih kepada kusir tersebut atas informasi yang diberikan. Mendengar pendapat orang awam tentang kota mereka sendiri selalu bermanfaat. Bagaimanapun, ini adalah cara untuk mengetahui bagaimana keadaan setempat, sesuatu yang dapat membuat Minos dan temannya lebih mudah tinggal di kota ini. Setelah sampai di apartemen, Minos dan Abi hanya duduk di sofa ruang tamu tempat itu dan bersantai selama beberapa menit. Keduanya lelah karena beberapa jam terakhir perjalanan dan masih punya waktu sampai besok untuk melakukan hal lain. Dan saat keduanya sedang bersantai di tempat itu, Abi tiba-tiba bertanya, "Apa yang akan kita lakukan besok? Apakah kita sudah berbisnis, atau kamu ingin berlatih di menara budidaya lokal ini?" Dan setelah mendengar ini, Minos membuka matanya dan melihat ke pintu kaca di balkon tempat ini, melihat lampu malam kota. "Kami akan berbisnis besok, namun, beberapa barang yang ingin saya beli mungkin tidak tersedia. Jadi kami mungkin harus menunggu beberapa hari hingga barang tersebut bisa diproduksi. Jadi, untuk memaksimalkan waktu kita di sini, mari kita bereskan ini dulu lalu berlatih di menara budidaya ini sampai semua item siap." Dia selesai berbicara sambil menggunakan salah satu tangannya untuk memijat bahu Abi. Bagaimana dengan topik yang kamu bicarakan dengan Ellen? Apakah kamu akan mencoba melihat bagaimana situasi yang terjadi pada pengawal mereka berdua?" Dia menggerakkan kepalanya untuk menyangkal dan berkata, "Saya tidak akan mencari mereka di sekitar sini, karena itu akan memakan banyak pekerjaan dan dapat menarik perhatian yang tidak perlu kepada kita. Tapi Ellen mengatakan jika keduanya masih ada pada saat itu, mereka mungkin akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih. Mungkin kita akan menemukannya di menara budidaya. Kudengar pengawal Ellen telah mendapatkan banyak kristal, jadi dia mungkin bisa berlatih di lokasi ini. Dengan itu, jika kita menemukannya di tempat ini, aku tidak keberatan mengantarkan Ellen dan pesan Elena kepada mereka." Oke, setelah itu, Abi bangkit dari tempat itu dan menarik salah satu lengannya Minos, lalu berjalan menuju kamar tidur. "Ayo tidur denganku, kita bisa berkultivasi setelah ini." Malam berlalu dengan damai di Athela, dan saat ini, fajar sudah menyingsing. Langit sepenuhnya biru, tanpa awan di atmosfer setempat, sementara suhunya menyenangkan, sekitar 20 derajat Celcius (68 derajat Fahrenheit). Dan di tengah cuaca cerah di pagi hari ini, kebisingan khas kota-kota besar sudah terdengar di tempat-tempat terkemuka di kota ini. Yang paling umum adalah suara yang dikeluarkan oleh roda kereta, yang datang dan pergi di sepanjang jalan utama, ditarik oleh binatang spiritual berukuran kecil dan sedang dari jenis yang paling beragam. Suara yang dibuat oleh binatang-binatang itu juga tidak sedikit. Bagaimanapun, ini jelas merupakan moda transportasi favorit bagi sebagian masyarakat yang mampu membelinya. Orang yang menggunakan alternatif seperti itu tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun dan tetap dapat mencapai tujuannya dengan lebih cepat. Oleh karena itu, tunggangan adalah makhluk yang sangat populer di kalangan petani. Dan bersamaan dengan suara yang dihasilkan oleh binatang buas dan kereta yang memenuhi jalan-jalan terpenting di ibu kota kerajaan ini, suara orang yang berjalan juga sangat terasa. Faktanya, selain di wilayah tengah pemukiman, di seluruh wilayah kota lainnya, sudah banyak orang yang turun ke jalan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Anak-anak terlihat berjalan bersama orang tuanya. Para penjaga sedang berpatroli di atas binatang buas mereka,
orang-orang berpakaian dengan berbagai cara, datang dan pergi di trotoar lebar kota ini. Dan di tengah-tengahnya, dua pemuda sedang berjalan bergandengan tangan di tengah kota, di sebuah jalan yang luas, dari mana mereka dapat melihat sebuah istana besar di depan mereka. Tempat itu memiliki beberapa kolom pada fasadnya, seolah-olah itu adalah candi besar, berbentuk persegi panjang, yang luasnya mencapai ribuan meter persegi. Dan bahkan dari kejauhan, kedua pemuda itu bisa melihat berbagai dinding kaca di tempat itu, di mana sekelompok penjaga berseragam sama lewat dari waktu ke waktu. Selain itu, di pinggiran tempat itu ada halaman rumput yang luas. Di sampingnya, kedua pemuda itu sedang melihat, di mana ada pagar besar yang memisahkan area itu dari trotoar jalan. Di pagar ini, terdapat pola serupa yang berulang, terlihat seperti gelombang biru di tengah lingkaran perak. Itu adalah istana kerajaan-kerajaan ombak. Dan saat Minos dan Abi berjalan melewati wilayah itu, mereka menyaksikan istana megah ini dari jauh dengan kagum saat mereka berjalan menuju toko tempat mereka dapat berbisnis. Keduanya bangun pagi-pagi sekali, dan tepat setelah sarapan, mereka mencari informasi di resepsionis hotel itu. Akhirnya setelah menemukan lokasi yang ingin mereka kunjungi, mereka meninggalkan hotel, tiba pada saat mereka hanya berjarak beberapa meter dari tempat tujuan. Tempat pertama yang ingin dikunjungi Minos adalah salah satu tempat terpenting baginya, toko pandai besi kelas 2 tingkat menengah, tempat dia bisa menemukan persenjataan baru. Hal seperti itu bisa berarti kesuksesan dan kekalahan dataran hitam. Karena itu, dia tidak bisa menunda negosiasi. Mengenai item ini, tidak lama kemudian, seorang pemuda berambut coklat, mengenakan kemeja biru dan celana pendek krem, bersama seorang wanita cantik berambut biru dan gaun hijau, tiba di depan sebuah gedung. Tempat ini relatif besar, dengan tembok tinggi yang mengelilingi area luarnya dan satu pintu masuk, cukup lebar untuk dilewati 15 orang secara berdampingan. Di tempat itu, terdapat sebuah plakat emas bertuliskan nama tempat tersebut, Rumah Senjata. Melihat ini, Minos dan Abi tidak membuang waktu di luar tembok itu, yang tidak bisa menunjukkan apa-apa lagi meski tinggi. Sesampainya di bagian dalam tempat ini, keduanya akhirnya melihat ada halaman rumput dengan 3 jalan setapak di depan mereka, dengan tanda kecil yang menunjukkan jalannya. Menempa area, toko, ruang pelatihan. Setelah membaca ini, keduanya segera mengikuti jalan tengah, yang mengarah langsung ke toko, tempat mereka bisa memesan. Akhirnya, setelah berjalan sekitar 200 meter dari pintu masuk tempat ini, keduanya sampai di depan sebuah bangunan yang terlihat seperti rumah. Ada beberapa jendela dan pintu kayu besar di tempat ini, yang semuanya terbuka sekarang. Beberapa orang ada di sekitar, ada yang duduk di bangku kayu di luar gedung, dan ada yang datang dan pergi. Kawasan ini tidak ramai, namun masih terjadi pergerakan yang intens, membuat Minos dan Abi menyadari pentingnya tempat seperti itu di kota besar. Lagi pula, tidak banyak toko pandai besi kelas 2 tingkat menengah. Dan ketika mereka memasuki gedung itu, keduanya segera menemukan sebuah aula besar yang penuh dengan segala jenis senjata. Ada palu dengan 4 model berbeda, pedang dengan bilah melengkung dan lurus, busur, belati, kapak, dan sebagainya. Tidak ada peralatan pertahanan. Ini benar-benar rumah senjata. Kemudian, Minos berpikir sendiri sambil tersenyum tipis. Tidak jarang seorang pandai besi hanya ingin memproduksi peralatan jenis tertentu, sehingga dia tidak menganggap koleksi toko ini aneh. Dan saat mereka melihat ke jendela dan senjata yang dipajang di aula itu, mereka dapat melihat bahwa ada 4 senjata dengan klasifikasi berbeda di sini, dari level rendah kelas 1 hingga level rendah kelas 2. Adapun senjata tingkat menengah kelas 2 yang diinginkan, tidak ada satupun yang tersedia. Tapi itu adalah bagian dari cara kerja toko-toko ini. Secara umum, mereka tidak memproduksi banyak peralatan ini sebelumnya, karena bahannya mahal dan tenaga kerja pandai besi tidak sedikit. Oleh karena itu, barang-barang seperti itu biasanya harus dipesan, dan pada beberapa kesempatan, seseorang akan cukup beruntung menemukan toko yang menyediakan barang-barang tersebut yang siap untuk dikirim. Lagi pula, saat pasangan itu berjalan melewati tempat itu, mencari tahu harga senjata dan menunggu antrian pelanggan berkurang, beberapa orang sedang berbincang di dekat mereka. 2 lelaki tua sedang membersihkan dan mengganti beberapa senjata di jendela dekat Minos dan Abi sementara mereka berbicara dengan nada serius. Apa yang terjadi pada King Walker benar-benar memalukan. Dan memikirkan bahwa seseorang yang begitu kuat sampai beberapa waktu yang lalu bisa layu dalam waktu sesingkat itu.
Salah satu dari mereka berkomentar kepada yang lain sambil membersihkan debu, satu set panah di salah satu jendela. Ya, tapi yang terburuk adalah kompetisi ini. Tak satu pun pangeran memiliki level yang diperlukan untuk mengendalikan keluarga besar kerajaan. Aku khawatir bahkan setelah salah satu dari mereka naik tahta, akan memakan waktu beberapa dekade sebelum dia dihormati karena kekuatannya sendiri dan bukan karena leluhurnya. Sebenarnya, tapi pangeran ketiga sangat berbakat. Jadi, ketika dia menjadi raja, mungkin dia tidak akan mendapat banyak kesulitan. Pria satunya kemudian menaruh beberapa pedang di dinding, menaiki tangga, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, kudengar Pangeran Charles sudah mendapat dukungan dari 4 keluarga besar daerah dan 1 dari kerajaan kita. Aku tahu, kekuatan ini cepat dalam tindakannya. Sepupuku memberitahuku bahwa keluarga Allen telah mengirim seseorang ke kota Pangeran ketiga sebelum mengirim perwakilan untuk mengirim pesan dukungan kepada Raja Walker. Ah, King Walker yang malang, dia selalu menjadi individu yang kuat, tapi sekarang dia berada di saat-saat terakhirnya. Sayang sekali, tetapi dengan bangsawan busuk seperti itu, tidak mengherankan jika mereka mengubur raja masih hidup, yang lain berkomentar dengan jijik. Benar. Tapi selain keluarga dari Pulau Batu ini, ada juga keluarga Silva dari Kerajaan Brown, keluarga Reid, dan keluarga Hargraves dari Kerajaan Akhir. Tetapi saya mendengar bahwa kekuatan tingkat tinggi lainnya masih bernegosiasi dengan Pangeran ketiga. Ternyata tidak akan ada persaingan apa-apa. Sayang sekali. Kedua pekerja itu melanjutkan tugasnya, di saat yang sama Minos dan Abi sudah mendengarkan baik-baik seluruh percakapan keduanya. Mereka tidak tahu banyak tentang berita lokal ini, dan bahkan jika mereka tidak akan terlibat dalam apapun, mempelajari hal-hal seperti itu tidak akan ada salahnya. Sepertinya situasi kedua pangeran lainnya ini benar-benar buruk. Minos merenung sambil mencoba mengingat apa yang telah dia pelajari dari Ellen. Dari apa yang dipelajari Minos dengan Ellen, dari ketiga pangeran kerajaan ini, selain Charles, 2 lainnya bernama Wilfred dan Blake. Wilfred Walker adalah pangeran pertama, berusia 27 tahun, dengan bakat hitam, dan sudah berada di level 48. Dia adalah yang terkuat dari ketiganya dan mendapat dukungan dari ibunya, Ratu Kerajaan Ombak. Blake Walker adalah putra tengah Raja Walker, putra salah satu dari 30 istri raja, seorang wanita dari keluarga terkemuka Woods. Dan selain mendapat dukungan nyata dari keluarga itu, pangeran kedua telah mencapai level 47, dengan bakatnya yang berusia 25 tahun dan berkulit hitam. Terakhir, Charles Walker, musuh Peter, adalah putra dari istri kedua Raja Walker, yang merupakan cucu dari kepala keluarga Collins saat ini, sebuah keluarga bangsawan di negara bagian ini. Terlebih lagi, dia telah mencapai level 47, dengan bakatnya yang berusia 22 tahun dan berkulit hitam. Oleh karena itu, dia adalah yang tercepat dalam hal budidaya ketiga pangeran. Faktanya, Charles telah dianggap sebagai pewaris masa depan sejak awal perjalanannya ke dunia budidaya karena kecepatan pemahamannya di atas 2 pangeran lainnya. Itu karena, meski keduanya memiliki kemampuan bertarung dan kecepatan kultivasi yang serupa, putra bungsu Raja Walker telah melampaui mereka dalam kedua hal tersebut sejak usia muda. Dan selama bertahun-tahun, akhirnya, Charles akan mengejar kedua kakak laki-lakinya dalam hal tingkat kultivasi. Dia sudah berada di level yang sama dengan saudara keduanya, tapi dia masih belum sepenuhnya melampaui Blake. Namun, hal seperti itu hanya masalah waktu saja. Namun meskipun ia adalah favorit kerajaan dan entah bagaimana menciptakan perselisihan internal di antara para pangeran, Charles dan saudara-saudaranya mempertahankan keseimbangan pengaruh tertentu dalam keluarga kerajaan. Hal ini terjadi karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka sampai ahli warisnya ditentukan. Karena itu, tidak ada yang berani mengungkapkan preferensi mereka. Jelas, orang-orang membicarakan betapa Charles adalah yang paling berbakat dan mungkin akan menjadi favorit. Namun, hingga saat ini, sebagian besar negara-negara di kawasan bersikap netral terhadap hal tersebut. Raja pada umumnya tidak dikenal karena belas kasihannya, melainkan karena tangan besinya, yang seringkali tanpa ampun memukul musuhnya. Jadi, karena terdapat banyak variabel dan bertahun-tahun sebelum persaingan antara ketiganya dimulai, tidak banyak kekuatan yang secara terbuka mendukung individu-individu ini, sehingga ketiga bersaudara itu hidup dalam harmoni tertentu.
Masing-masing dari mereka mengelola kotanya masing-masing sambil bertindak di belakang layar untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan dukungan. Namun, semua itu berubah ketika King Walker gagal berhasil dalam promosi levelnya. Sebelum hal itu terjadi, ketidakseimbangan antara ketiganya sangatlah kecil dan dapat diubah dengan mudah hanya dengan gerakan kecil. Namun, setelah peristiwa ini terjadi, Charles yang berbakat telah mengarahkan situasi di wilayah tersebut untuk menguntungkannya, meninggalkan kedua saudara laki-lakinya dalam posisi yang menantang. Ketiganya memiliki rentang kekuatan yang hampir sama, jadi dukungan utamanya diberikan kepada yang termuda dari ketiganya, orang yang mungkin bisa mencapai level 50 terlebih dahulu. Oleh karena itu, meskipun Charles menerima dukungan dari berbagai wilayah dan kekuasaan setiap minggunya, kedua kakak laki-lakinya berjuang untuk mendapatkan bantuan. Faktanya, selain dukungan nyata yang mereka terima dari ibu mereka, hanya mereka yang memiliki kekuatan lebih kecil, yang bertaruh untuk mendapatkan sesuatu, yang mendukung mereka berdua. Wilfred mendapat dukungan finansial yang kuat dari ibunya, salah satu orang terkaya di kerajaan. Dengan itu, ia bisa dianggap sebagai favorit kedua dalam perebutan tahta ini. Bagaimanapun, kristal masih bisa dianggap sebagai hal terpenting untuk meyakinkan orang-orang di dunia spiritual. Dan dia menggunakan keuntungan itu sepenuhnya, setelah mengumpulkan beberapa raja spiritual di sisinya, hampir sama banyaknya dengan di sisi Charles. Namun bukan berarti mereka berada dalam keseimbangan kekuatan, tentu saja tidak. Lagi pula, beberapa raja spiritual yang mendukung Wilfred bukanlah bangsawan melainkan individu dari organisasi kecil, orang-orang yang tidak dapat menjamin dukungan keluarga bangsawan kepada pangeran pertama. Adapun Blake, ia bisa dianggap berada dalam posisi terburuk, hanya mendapat dukungan dari keluarga ibunya, salah satu kekuatan militer kerajaan ombak. Hal seperti itu memang tidak kecil, namun menempatkan pangeran kedua ini di posisi terakhir dalam perebutan mahkota. Namun, meski masing-masing dari ketiganya berada di posisi berbeda, tidak ada yang mau melepaskan hak atas tahta. Masing-masing dari mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa jika salah satu dari mereka mati, segalanya akan berubah. Dan untuk itu, apapun bisa terjadi. Secara resmi, seorang pangeran dilarang bertindak secara militer terhadap pangeran lainnya. Namun, selama tidak ada bukti yang mengkhawatirkan, keluarga kerajaan akan menutup mata terhadap perkembangan tersebut. Sedangkan untuk anggota raja spiritual atau bawahan keluarga Walker, meskipun beberapa dari mereka memiliki preferensi masing-masing, tidak ada yang diizinkan untuk terlibat dalam masalah ini. Terutama para raja spiritual di atas level 56, yang terkuat di keluarga. Dengan ini, karena para tetua terkuat dari keluarga kerajaan tidak akan memihak siapapun, para pangeran ini masih bisa bertindak melawan satu sama lain dan menyelesaikan urusan mereka dengan tinju mereka. Mungkin satu pihak tidak mendapat dukungan lebih banyak dari pihak lain, tapi itu sudah cukup bagi satu pembunuh untuk berhasil dan segalanya bisa berubah. Dan karena itu, Wilfred dan Blake tidak menyerah. Bagaimanapun, Minos telah mendengar semua ini dari Ellen beberapa hari sebelum perjalanannya dan Abi ke sini, ibu kota kerajaan ombak. Setelah mendengar percakapan kedua pria itu, Abi menoleh ke arah Minos lalu membisikkan sesuatu. Apakah kamu prihatin dengan masalah ini? Tidak, dalam jangka pendek, hal ini tidak dapat mempengaruhi saya, dan karena saya tidak dapat mempengaruhi masalah ini, tidak ada bedanya bagi saya apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berkomentar dengan suara rendah sambil melihat beberapa senjata di tempat itu. Sejujurnya dia tidak ingin Charles menggantikan King Walker. Minos tidak ingin salah satu sekutunya membuat kesepakatan dengan calon musuhnya, jadi dia meminta Ellen untuk tidak melibatkan keluarga Nash. Dan meskipun dua pangeran lainnya juga berpotensi menjadi milik Minos, dia tidak akan keberatan jika keluarga Nash mendukung mereka. Lagi pula, hal ini seperti menghambat peluang orang terburuk dari ketiganya untuk berhasil dalam usahanya. Itu karena, ketika bersama kedua pangeran ini, Minos akan memiliki masalah rasional, karena statuta kontra-revolusi, dengan Charles, juga akan ada faktor emosional orang tersebut yang tidak seimbang. Dan itu adalah masalah besar. Lagi pula, orang-orang seperti itu bisa menjadi yang paling berbahaya, karena mereka tidak mendengarkan suara nalar dan menyelesaikan masalah mereka sampai akhir. Pokoknya, skenario terbaik untuk dataran hitam adalah skenario di mana ketiga pihak akan saling berhadapan, keluar sebanyak mungkin, melemahkan kekuatan mulia dari berbagai penjuru wilayah. Tapi Minos belum bisa ikut campur dalam hal itu.
Dia masih perlu menundukkan kepalanya untuk sementara waktu, dan baru setelah itu dia akan menunjukkan kemampuannya dan terlibat dalam skema regional. Mengumpulkan sumber daya dan orang-orang adalah hal yang dapat dia lakukan saat ini. Sedangkan untuk bertindak secara langsung untuk meningkatkan kekacauan regional, itu akan sangat sulit baginya saat ini. Tapi setidaknya itulah kenyataannya selama 12 bulan ke depan. Memang benar, kecuali dataran hitam terungkap, aku ragu pangeran manapun akan menimbulkan masalah bagi kita. Abi sedang berbicara dengan Minos ketika akhirnya, salah satu pelayan toko telah selesai melayani pelanggan dan bebas berbicara dengan mereka berdua. Ayo, setelah beberapa langkah, keduanya berhenti di samping sebuah bangku kayu, di mana terdapat seorang pemuda berambut hitam dengan kostum khas pandai besi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Dia berkata sambil menggaruk kepalanya dan menguap. Saya ingin memesan. Minos berkata sambil tersenyum. Untuk memesan, ya. Kami punya banyak senjata, kenapa kamu tidak memberitahuku satu persatu? Oh, kalau begitu baiklah. Pertama, aku ingin 20 pedang, 10 palu perang, 6 tombak, 5 busur, 4 kapak, semuanya berlevel tinggi, kelas 1. Kedua, aku juga ingin 4 pedang, 2 palu perang, dan 1 tombak level rendah kelas 2. Terakhir, aku juga menginginkan pedang tingkat menengah, kelas 2. Apakah kamu memiliki semuanya di sini? Apa? Pemuda itu berseru kaget. Dia tidak bisa merasakan tingkat budidaya Minos dan Abi, tetapi melihat penampilan mereka, dia mengira keduanya ada di sini hanya untuk membeli senjata kelas 1. Lagi pula, siapa selain monster tua yang akan membeli senjata kelas 2 dengan cara ini? Setelah berseru kaget, pandai besi muda yang bekerja di toko ini memandang Minos dan Abi sejenak dan menyadari bahwa mereka tidak bercanda. Dia kemudian mengusap kepalanya dengan salah satu tangannya dengan canggung lalu berkata, "Maaf, tapi selain senjata tingkat tinggi tingkat 1, dan mungkin beberapa senjata tingkat rendah tingkat 2, sisa senjata yang Anda inginkan perlu dipesan." Kupikir begitu, Minos berkomentar singkat sambil melihat pandai besi muda itu keluar dari belakang tempat itu dan menuju rak toko. "Tuan, izinkan saya menunjukkan kepada Anda model senjata yang kami miliki di toko ini." Setelah itu, dia memperkenalkan semua senjata tingkat tinggi kelas 1 kepada Minos dan Abi, dengan mempertimbangkan jenis artefak yang mereka minta. Ada lebih dari satu jenis setiap item, dan karena item tersebut dibuat oleh pandai besi yang berbeda, artefak tersebut juga memiliki sedikit perbedaan. Lagi pula, mereplikasi dengan sempurna penempaan sebuah item adalah hal yang sangat rumit sehingga bahkan item serupa yang dibuat oleh pandai besi yang sama akan memiliki perbedaan kecil. Dan ketika suatu produk dibuat dari resep tertentu, tetapi oleh pandai besi berbeda dengan domain berbeda dalam teknik, level, dan karakteristik uniknya, produk akhirnya bisa berbeda. Hal seperti itu seperti yang terjadi pada pil yang diproduksi oleh alkemis berbeda. Beberapa pil memiliki klasifikasi dan tujuan yang sama, seperti pada contoh pil kemajuan spiritual. Namun, jika alkemis yang lebih kuat memproduksi pil tersebut, maka efek dari item tersebut bisa lebih kuat. Hal ini karena mereka memiliki jumlah pengotor yang lebih sedikit dan dapat diserap lebih cepat oleh tubuh para kultivator. Adapun senjata spiritual, artefak tersebut dapat berbeda dalam ketahanannya, kesesuaian dengan teknik tertentu, dan intensitas serangan yang dilakukan dengan senjata tersebut. Misalnya, jenis pedang yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda selama pertempuran, mengingat kualitas produksinya. Satu model mungkin lebih efektif dalam memotong daging musuh, sementara model lainnya mungkin gagal meningkatkan pertahanan lawan. Tentu saja, tidak akan ada perbedaan besar mengenai hal itu, karena itu adalah senjata dengan klasifikasi dan model yang sama. Namun, dalam pertarungan yang seimbang, apapun dapat mengubah hasil, sehingga pilihan senjata spiritual seringkali ditanggapi dengan sangat serius oleh para kultivator. Setidaknya itulah yang terjadi pada senjata yang dijual di toko seperti ini. Lagi pula, tempat ini sudah menyiapkan beberapa item, dan setiap kultivator harus menemukan item yang paling cocok dengannya di toko seperti ini. Namun, jika seorang kultivator memesan senjata, hal seperti itu sudah dilakukan sesuai keinginan orang tersebut, dan tidak akan ada banyak perbedaan untuk membuat perbandingan. Bagaimanapun, setelah beberapa menit, Minos akhirnya memilih semua senjata tingkat tinggi, tingkat 1 dan beberapa senjata tingkat rendah tingkat 2 yang tersedia di sana. Sekalipun itu ideal untuk dipesan, karena senjata-senjata ini bukan untuknya,
tidak menarik baginya untuk memesan semuanya juga. Di sisi lain, sumber daya yang tersedia untuk membuat senjata spiritual terbatas, dan jika mereka harus memesannya dalam jumlah besar, hal itu dapat menunda perjalanan Minos dan Abi. Lagi pula, lebih banyak senjata yang dipesan berarti lebih banyak sumber daya, mungkin sesuatu yang datang dari daerah lain, mungkin kekurangan di toko ini. Jadi, ada keuntungannya membeli senjata yang sudah tersedia di toko seperti ini. Dari artefak tingkat tinggi tingkat 1, ada 20 pedang, 10 palu perang, 6 tombak, 5 busur, dan 4 kapak, itu berarti 230.000 kristal tingkat rendah. Selain artefak tingkat rendah tingkat 2, kami memiliki 2 pedang, 1 palu perang, dan 1 tombak, jika dijumlahkan, itu berarti 1.800 kristal tingkat menengah. Petugas muda itu berkata kepada Minos dan Abi sambil memasang ekspresi gembira di wajahnya. Dia secara alami tidak pernah menjual barang sebanyak itu, jadi dia sedikit bersemangat dengan 2 barang di depannya. Biasanya, transaksi besar seperti ini dilakukan secara langsung antara pandai besi hebat dan pelanggannya, jadi tidak umum bagi pegawai toko seperti ini untuk mengetahui hal seperti itu. Namun Minos dan Abi tidak peduli dengan kegembiraan pemuda itu ketika Stuart muda segera melakukan pembayaran dan menyimpan senjatanya di ring spasial miliknya. Dia belum bisa membeli semua senjata level rendah kelas 2, karena tidak banyak item yang tersedia. Faktanya, jika ini bukan salah satu toko terbaik di kota, Minos bahkan tidak dapat bermimpi untuk menemukan variasi seperti itu. Dan bisa dibilang, dia beruntung menemukan barang-barang tersebut sudah tersedia di lokasi ini. Itu karena artefak dengan kualitas seperti ini tidak bertahan lama di toko dan segera dijual. Namun penguasa muda dataran hitam itu tidak kecewa. Karena dia harus memesan pedang tingkat menengah tingkat 2, memesan 2 pedang dan palu perang dengan klasifikasi tingkat rendah tingkat 2 seharusnya tidak terlalu menunda perjalanannya. Toko tempat dia dan Abi datang ini memiliki beberapa pandai besi magang, dan beberapa murid pemiliknya telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya tersebut. Dan inilah salah satu alasan Minos datang ke sini dan bukan banyak toko sejenis lainnya di Athela. Pandai besi yang memiliki tempat ini hanya fokus pada produksi item kelas 2 tingkat menengah. Sebaliknya, murid-muridnya menjual segala sesuatunya di tempat ini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Di mana saya bisa memesannya? Minos bertanya pada pemuda yang menemaninya saat dia bersiap meninggalkan toko itu. Mendengar ini, petugas itu melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka berdua. Kamu bisa menuju ke area bengkel. Di sana kamu akan menemukan beberapa bengkel luar ruangan, dan titik masternya ada di sebelah tungku terbesar di tempat itu. Setelah berpamitan dengan pemuda itu, Minos dan Abi dengan cepat melintasi sebagian tanah properti ini, setelah sampai di suatu tempat yang terdapat beberapa tungku batu. Sekitar 8 pandai besi muda sedang memproduksi barang-barang mereka di lokasi ini sambil menggunakan palu serupa untuk menghancurkan paduan logam yang bersinar merah oranye. Suhunya jauh di atas rata-rata, dan masing-masing pandai besi ini berkeringat banyak saat mereka menahan panas dan latihan intensitas tinggi. Oleh karena itu, ada pula yang bertelanjang dada, hanya mengenakan celemek untuk menutupi badan dan celana. Di sisi lain, beberapa orang lainnya tampak memberikan tips sambil mengamati dengan cermat setiap proses penempaan para pemuda tersebut. Dentang, itu benar. Dukung kakimu seperti itu dan gunakan palumu dengan keras untuk mengubah bentuk. Tidak, pernapasanmu tidak benar. Jika pernapasanmu tidak sesuai dengan gerakanmu, artefakmu akan menjadi tidak sempurna. Beberapa koreksi dilakukan oleh orang-orang yang menyaksikan bengkel tersebut ketika Minos dan Abi akhirnya melewati jalan batu di tengah area itu. Dengan cepat keduanya tiba di depan bengkel terbuka, tepat di sebelah tungku besar, yang saat itu sedang bersinar, dengan beberapa biji di dalamnya. Dan tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua sedang memegang artefak jenis tertentu, yang sepertinya meniup ke arah api, meningkatkan intensitas tungku itu. Pria ini bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana panjang hitam, dengan mata terpejam, sesekali melakukan gerakan dengan artefak itu. Ketika mereka melihat orang ini, Minos dan Abi segera menyadari bahwa inilah master yang dibicarakan oleh petugas tersebut. Dan itu jelas terlihat, bukan karena ototnya yang sangat berkembang dan besar, tetapi karena tingkat kultivasi orang tua itu. Dia sudah berada di level 52, Raja Spiritual.
Dan ketika mereka berdua berdiri di sana beberapa meter dari orang berjanggut dan berambut putih ini, lelaki tua ini terus melakukan gerakannya, dengan mata masih tertutup. Dua aura yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, kamu pasti ada di sini untuk memesankan. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Itu tidak akan mengganggu pekerjaanku. Setelah mendengar suara serak, pandai besi itu, Minos dan Abi saling berpandangan sejenak, lalu gadis berambut biru itu mulai berbicara. Yang lebih tua benar, kami di sini untuk memesan. Orang yang menjagamu di toko bilang kalau aku hanya memproduksi senjata tingkat menengah kelas 2 kan? Orang tua itu bertanya sambil terus meningkatkan intensitas tungku itu dengan peralatannya. Tidak biasa baginya untuk berinteraksi dengan klien dengan level Minos dan Abi, karena kultivator tingkat 5 bahkan tidak bisa menggunakan senjata yang diproduksi oleh pandai besi seperti dia. Sebagai gambaran, senjata dengan klasifikasi berbeda memiliki banyak kekhasan. Namun, satu saja sudah cukup untuk mencegah para pembudidaya hingga tingkat tertentu tidak dapat menggunakannya. Itu tadi beratnya. Seiring dengan meningkatnya level kultivator, kekuatan senjata harus ditingkatkan agar barang-barang tersebut dapat digunakan tanpa mengalami kerusakan. Di sisi lain, artefak semacam itu juga perlu meningkatkan kemampuan bertahan atau menyerang penggunanya agar benda tersebut bermanfaat. Dan untuk mengatasi hal ini, meskipun menggunakan material berbeda dengan kekuatan lebih besar dan bobot yang relatif rendah, masih sulit bagi benda-benda tersebut untuk tidak bertambah masanya. Dan itulah salah satu alasan utama mengapa para pembudidaya di bawah level tertentu tidak dapat menggunakan beberapa peralatan. Lagi pula, jika seseorang bahkan tidak bisa mengangkat senjatanya, apa gunanya? Pada akhirnya, masih ada fakta bahwa orang-orang dari rentang budidaya seperti itu bahkan tidak memiliki cukup kristal untuk membayar item dengan peringkat itu. Karena itu, pandai besi tua ini tertarik untuk mengetahui apakah keduanya belum diberitahu tentang miliknya, aturan sebelumnya. Bagaimanapun, mendengar pertanyaan dari lelaki tua yang duduk di sebelah mereka, Minos tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu, karena kami memintanya untuk mengarahkan kami ke tempat di mana saya bisa memesan pedang tingkat menengah kelas 2. Oh, anak muda, siapa yang akan menggunakan senjata ini? Suruh orang ini datang dan berbicara langsung dengan saya. Saya biasanya tidak memproduksi senjata tanpa menghubungi pelanggan saya. Tidakkah dia tahu pentingnya karakteristik seorang kultivator untuk produksi senjata tertentu?" Dia bertanya, masih duduk dengan tenang di lantai. Dan pandai besi tua ini tidak berusaha mempersulit Minos. Sebaliknya, apa yang dia katakan adalah kebenaran murni, dan detail terkecil pun dapat mengubah pembuatan senjata yang dibuat khusus untuk seseorang. Bisa dibilang, benda seperti itu akan cocok dengan gaya seseorang, seperti halnya jas mungkin terlihat bagus atau tidak cocok untuk seseorang, bergantung pada satu ukuran. Setelan ideal untuk seseorang akan selalu dibuat berdasarkan ukuran individu tersebut dan bukan sembarang setelan yang mungkin dibuat berdasarkan standar umum. Mengetahui gaya bertarung kultivator dapat memberikan beberapa tips kepada pandai besi untuk menghasilkan item yang lebih cocok dalam hal senjata. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti cara mengembangkan senjata yang ingin dipesan Minos, pandai besi ini perlu melihat calon pemilik pedang ini melatih tekniknya beberapa kali. Hanya dengan begitu dia dapat menentukan hal-hal seperti ukuran bilah pedang untuk memaksimalkan area serangan, sudut yang diperlukan untuk memotong udara semaksimal mungkin, dan banyak lagi. Haha, aku mengerti keraguanmu, tetua. Tapi aku akan melakukannya gunakan senjata ini sendiri. Dia berkata dengan tenang. Mendengar ini, pria bertelanjang dada yang duduk di lantai itu membuka matanya untuk pertama kalinya dan memandang Minos seolah sedang melihat orang idiot. Bisakah kamu memegang senjata tingkat menengah kelas 2? Anak muda, tahukah kamu bahwa tingkat budidaya minimum untuk menangani senjata seperti itu adalah level 49? Mungkin beberapa orang jenius dengan fisik khusus dan kemampuan menantang bisa menggunakan senjata dengan peringkat itu di level 48 atau bahkan level 47. Tapi kamu bahkan belum mencapai level 44. Jadi, bagaimana kamu berencana melakukan itu? Minos mendengarkan kata-kata bijak pandai besi itu dengan senyuman di wajahnya, tidak merasa kesal dengan hal seperti itu. Pria ini hanya menyatakan hal yang sudah jelas, jadi tidak ada alasan baginya untuk merasa gelisah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Hehe, tetua, aku harus melakukan serangkaian pukulan dengan pedang dengan peringkat itu agar kamu dapat melakukan pengukuran, kan? Jadi,
kamu secara alami akan melihat bahwa aku bisa menggunakan senjata dengan peringkat itu. Dia menatap Minos dengan lebih penasaran sambil meragukan kata-kata aneh pemuda di depannya ini. Oke, nak, tapi jika ini hanya lelucon, meskipun aku tidak bisa memberimu pelajaran, jangan berpikir kamu akan pergi dari sini tanpa membayar karena membuang-buang waktuku. Dia berhenti sejenak hingga akhirnya dia mengeluarkan pedang tingkat menengah kelas 2, dan aku menusukkannya ke tanah. Setelah itu, tetua itu menunjuk ke sebidang tanah kecil yang tampak seperti panggung perkelahian dan berkata, "Kalau begitu, ambil pedang ini dan pergi ke tempat itu. Lalu, aktifkan teknik pedangmu 10 kali, seperti yang kamu lakukan jika kamu berlatih secara normal." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu kembali meniup tungku raksasa sambil memperhatikan Stuart muda dari samping. "Mari kita lihat apakah kamu sebaik itu." Dan segera setelah mendengar bimbingan pandai besi ini, Minos menatap Abi dan tersenyum. Dia menjauh darinya dan kemudian meletakkan tangannya pada senjata yang tertancap di tanah, memandanginya sambil berpikir. "Apakah kamu tidak berani?" Orang tua itu bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. "Sepertinya lelukonmu berakhir di sini, ya." "Sebaliknya, hehe." Minos menjawab tanpa menjelaskan, dia tidak akan memberitahu lelaki tua ini bahwa dia hanya bisa menggunakan pedang selama beberapa puluh detik, dan kemudian dia akan kehabisan energi. Dan karena itu, Minos bersiap mengaktifkan tekniknya dan lari ke tempat itu. Dia tidak bisa kehilangan energinya hanya untuk melakukan perjalanan dari sana ke tempat pelatihan itu. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Langkah eksplosif. Setelah mengaktifkan kedua tekniknya, Minos mengeluarkan pedang yang tertancap di tanah dan berlari dengan kecepatan penuh ke tempat latihan itu hanya dalam sepersekian detik. Melihat hal seperti itu terjadi tepat di depannya, murid-murid pandai besi tua itu berkontraksi dan tanpa sadar dia berteriak kaget. "Apa? Bagaimana ini mungkin? Bisakah seorang pemuda yang hanya berada di puncak level 43 benar-benar menggunakan pedang dengan peringkat itu?" Lelaki tua itu bertanya-tanya ketika mulutnya setengah terbuka, dan matanya bergerak-gerak karena gelisah. Dia tidak melupakan apa yang akan dilakukan Minos, dan tanpa sadar dia mengirimkan indera spiritualnya ke lokasi tersebut untuk menyelidiki karakteristik pemuda itu dan bagaimana senjata itu akan bergerak. Pedang spasial, dan segera setelah tiba di lokasi pengujian tersebut, Minos mengaktifkan teknik serangannya beberapa kali berturut-turut sambil melakukan berbagai gerakan dengan pedangnya. Astaga, Minos melangkah dengan satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang, dalam posisi di mana dia bisa melepaskan tenaga sebanyak mungkin sambil melakukan pemotongan pada sudut yang berbeda. Namun, dia tidak menciptakan bilah udara tetapi menggunakan tubuh pedang itu untuk memotong udara di tempat itu. Astaga, Setelah serangkaian 10 gerakan, Minos akhirnya meletakkan pedang itu dan menonaktifkan tekniknya. Fiu, apakah kamu puas? Dia bertanya pada pandai besi secara bersamaan sambil bernapas dengan tergesa-gesa, merasa seperti banyak energinya yang hilang. Pada titik ini, Minos benar-benar berkeringat, dengan ekspresi pucat di wajahnya dan dadanya naik turun dengan cepat. "Sepertinya kamu hampir tidak bisa menggunakan pedang itu untuk 10 gerakan. Tapi itu pasti sangat luar biasa mengingat levelmu," kata lelaki tua itu hampir secara refleks. "Oke. Tidak perlu khawatir, aku sudah mengetahui semua detail penting untuk memproduksi senjatamu." Mendengar hal tersebut, Abi yang sudah berlari ke tempat Minos berada, membantu rekan mudanya lalu bertanya kepada pandai besi tua itu. "Itu bagus, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Coba kulihat, aku harus membuat busurnya, aku harus menunggu beberapa minggu lagi untuk kedatangan Deep Salt Essence." Dia menggumamkan beberapa hal dengan suara rendah lalu melihat ke arah Minos dan Abi dan menjawab. "Saya yakin antara 6 dan 7 minggu, pedang Anda akan siap." "Anda tertarik?" "Tentu saja, berapa yang harus saya bayar?" Orang tua itu tersenyum sejenak lalu menjawab. "Nak, karena kamu tampaknya layak menggunakan salah satu senjataku, aku akan memberimu diskon. 1000 kristal tingkat menengah akan berhasil untukku." Setelah itu, Minos segera melakukan pembayaran, sesuatu yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam kesepakatan semacam ini. Lalu, akhirnya, dia dan Abi melanjutkan untuk berbicara dengan pandai besi tingkat rendah kelas 2 untuk memesan senjata yang selama ini kurang di toko itu.